saat pertama kali tahu tentang novel ini, ada 2 pertanyaan yang terlintas di benak saya. Pertama adalah, kenapa Stephen King tiba-tiba pakai nama pena gitu? Dia ikut-ikutan apa gimana gitu? Yang kedua, kenapa dia juga jadi ikut-ikutan bikin cerita kayak gini, kayak Battle Royale atau Hunger Game kayak gini? Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas The Long Walk karya Richard Bachman alias Stephen King. Buku ini bercerita tentang sebuah lomba jalan jauh, kayak judulnya lah, The Long Walk. Jadi jalan kaki aja gitu, tapi jalan cepat ya. Jauhnya selama lebih dari 500 km dan peserta lomba ini adalah remaja laki-laki berusia 16 tahun. Mereka semua harus menuntaskan lomba dengan jalan tanpa henti, tanpa menurunkan kecepatan. Jika ada yang berhenti atau minimal kecepatannya melambat, dia akan diperingati. Selang 30 detik kemudian dia akan diperingati lagi, peringatan kedua. Nah, kemudian kalau dia masih tidak bisa kembali kecepatan yang paling rendah yang diharuskan, maka dia akan dikasih peringatan yang ketiga, dan yang terakhir dia akan dikasih tiket. Tiketnya apa? Tiketnya itu adalah sebuah peluru di kepala, atau ya beberapa peluru mungkin di kepala. Jadi ceritanya emang gila banget ini ya gitu. Nah, ini kan ceritanya jadi mengingatkan saya tentang Battle Royale kan gitu. Jadi kalau Anda tahu tentang Battle Royale, itu cerita tentang anak-anak SMP yang mereka harus ikut lomba, bukan ikut lomba sih, harus ikut permainan. Mereka diculik, kemudian mereka harus ikut permainan, dan permainan itu adalah mereka harus saling membunuh satu sama lain gitu. Cuma kan ini beda gitu. Jadi gini, kalau di Battle Royale gitu, itu kan pesertanya itu dia dipilih aja gitu secara random. Jadi misalnya Battle Royale itu kan dari Jepang ya. Misalnya gini, ada kelas di sekolah yang dia itu masuk kategori yang sangat nakal sekali gitu. Nakalnya itu udah dalam kriminal gitu. Contohnya misalnya di cerita Battle Royale yang itu kan cerita permainan yang ketiga katanya. Nah, kelas yang dipilih itu kan gara-gara salah satu muridnya melakukan penikaman terhadap gurunya sendiri gitu. Jadi gurunya sendiri ditikam sama dia. Dan itu membuat kelas itu masuklah ke radar sebagai kelas terburuk. Nah, kemudian kelas-kelas terburuk ini dipilih secara random. Kemudian pada saat permainan itu dimulai, maka seluruh anggota kelas termasuk gurunya itu akan dibawa ke sebuah pulau di mana mereka harus melakukan permainan itu gitu. Dan itu tidak ada cara mereka tidak melakukan itu gitu, karena ya mereka bukan hanya tidak bisa pulang, tapi kalau misalnya permainan itu tidak dilakukan, maka semuanya akan dihabisi oleh pemerintah kan. Nah, maksud tujuan dari permainan itu adalah nakut-nakutin anak-anak yang lain, jangan sampai jadi kelas nakal nih. Kalau kelas nakal kalian akan dimasukin program seperti ini nih gitu. Cuma kalau di sini The Long Walk ini, anak-anak ini umur 16 tahun masih kategori anak-anak ya. Anak-anak ini mereka mendaftar. Jadi mereka mendaftar, bahkan ada penyisihannya. Mereka harus menulis esai kenapa mereka dipilih. Kemudian setelah mereka terpilih pun, jadi ada 200 peserta yang terpilih, 100 peserta utama dan 100 lagi cadangan. Jadi kalau si 100 ini mengundurkan diri semua. Dan kalau terpilih pun masih boleh mengundurkan diri gitu. Masih boleh mengundurkan diri. Kalau sampai waktunya habis ya udah mereka harus ikut gitu. Dan itu pun yang ngundurin diri paling cuma 25 anak gitu. Di situ dalam cerita itu yang mengundurkan diri cuma 25 anak. Sisanya ya mereka ikut lomba itu gitu. Nah, karena ini lomba, jadi pasti ada hadiahnya kan. Nah, hadiahnya itu adalah apa aja. Jadi si pemenangnya cuma satu, by the way. Jadi bukan pemenang 1, 2, 3, enggak. Pemenangnya cuma satu. Dan si pemenang ini boleh meminta apapun gitu. Jadi lombanya hadiah tidak ditentukan, tapi si pemenangnya boleh meminta apapun. Sekarang kita lanjut ke ceritanya yang berjalan ya. Tokoh utama kita namanya Gertie. Dia anak laki-laki, punya ibu, ibunya punya pacar, dia pun punya pacar gitu. Jadi bisa dibilang anggota keluarganya ada 3, ibunya, pacar ibunya, dan pacarnya dia.
Yang pertama kali saya kagetnya adalah ketika lomba itu dimulai, mereka masih segar ya. Lomba itu dimulai, Gerety sudah mulai punya banyak teman gitu yang berada di sekitar lingkungannya dia gitu, yang jalannya dekat-dekat dia. Kemudian di situ mereka bisa mulai saling bercerita. Nah, di situ ada cerita yang sangat mengejutkan sekali buat saya, karena ternyata anak-anak itu tahu kalau yang namanya dikasih tiket itu ditembak sampai mati. Jadi anak-anaknya ini tahu mereka harus jalan sampai mati atau sampai selesai. Kalau ya pokoknya harus selesai. Kalau nggak selesai ya harus, ya bakal mati kan. Mereka tuh tahu gitu. Dan mereka bahkan ada yang menyaksikan lomba itu dari pinggir gitu. Gimana keadaan para pesertanya, bagaimana yang keadaannya pada saat itu sudah dalam keadaan aut-autan sekali gitu. Selain ditembak sampai mati, ada peraturan-peraturan lain yang sangat tidak manusiawi. Misalnya contohnya mereka sama sekali tidak boleh menurunkan kecepatan. Jadi lomba ini benar-benar tidak ada jeda, tidak ada istirahat sama sekali. Jadi begitu start sampai finish itu mereka harus tetap melakukannya gitu. Jadi tidak ada tidur, bahkan tidak ada break untuk buang air pun nggak ada. Keadaan apapun mereka harus jalan. Jadi mereka pun tidak boleh menerima apapun dari penonton. Jadi kan banyak yang nonton tuh di pinggir jalan tuh. Mereka tidak boleh menerima apapun gitu. Mereka boleh minta air gitu sama tentara. Jadi mereka selalu berjalan di sebelah mereka atau di sekitar mereka banyak tentara yang tentu saja tentara itu menjaga agar mereka tidak lari dari lomba itu. Nah, mereka boleh minta air sebanyak apapun, tapi air itu hanya boleh diminta oleh sendiri gitu. Jadi misalnya ada orang yang sudah dalam keadaan kejang-kejang gitu. Bayangkan kalau udah jalan berhari-hari, keadaan mungkin udah macem-macem. Ada yang udah kejang-kejang tapi tetap jalan, lidahnya terjulur, dia udah nggak bisa ditanya pun udah nggak jawab apapun. Mungkin temennya udah pada pengen kasih air, tapi kan tetap nggak bisa mintain air buat dia. Terus nggak bisa juga nyiram dia pakai air, tuh nggak bisa gitu. Kemudian makanan dikasih setiap jam 9 pagi. Jadi setiap jam 9 pagi mereka akan dikasih semacam sabuk. Sabuk itu mungkin ada kantong-kantongnya. Di situ ada kayak kue-kue kering, terus biskuit, terus ada kayak pasta-pasta makanan. Maksudnya makanan yang sudah dilumatkan gitu ya. Seperti itu, bukan pasta kayak spaghetti gitu, bukan. Kemudian sama ya makanan kayak roti-roti kering aja lah. Terus mereka yang bisa mereka makan sambil mereka jalan itu. Jadi makan pun harus sambil jalan. Buang air besar pun harus sambil jalan. Pada awal tadi kan saya bertanya dua hal ya. Yang pertama, kenapa sih si Stephen King punya nama pena, dan yang kedua kenapa dia ikut-ikutan bikin cerita-cerita seperti ini gitu. Nah, jawabannya itu ya dia nggak ikut-ikutan gitu. Jadi saya akan bahas yang kedua dulu gitu. Jadi ini cerita ini tuh dibuat pada tahun 1971. Dan itu jauh sebelum Hunger Games, sebelum Battle Royale atau yang lainnya, itu dia duluan gitu. Jadi ini ditulis pada saat Stephen King masih menjadi mahasiswa. Nah, yang kedua kenapa dia pakai nama pena, itu saya menemukan ada dua jawaban gitu. Jawaban yang pertama adalah Stephen King ini takut kalau novel ini akan mengecewakan gitu. Jadi walaupun ini novel pertamanya, tapi kan yang terbit pertama itu Carrie. Carrie itu kemudian Carrie itu langsung meledak gitu. Jadi wah, semua orang langsung suka gitu. Stephen King yang tadinya miskin banget terus tiba-tiba kehidupannya membaik setelah novel Carrie itu. Kemudian ketika dia mau menerbitkan novel ini, Stephen King itu takut kalau orang itu ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Jadi kemudian dia menerbitkan novel ini dengan nama yang lain gitu. Stephen King sendiri merasa bahwa novel ini tidak terlalu bagus gitu. Padahal sih kalau menurut saya novel ini bagus gitu. Nah, jawaban yang kedua itu, jadi di Amerika itu tidak biasa seorang penulis menerbitkan 2 buku dalam 1 tahun. Sementara Stephen King ini kan dia produktif. Yang kedua ya mungkin karena awal-awal dia menulis buku kan memang tadinya kan dia miskin ya.
Jadinya dia mungkin butuh uang dan dia harus menerbitkan buku itu. Karena nggak biasa, ada seorang penulis yang menulis 2 novel sekaligus dalam 1 tahun, maka dia terbitkanlah beberapa novelnya dia dengan nama lain. Novel yang terbit dengan nama Richard Bachman ini sekarang malah menjadi novel-novel yang dicari oleh para kolektor, karena ada satu lagi novel yang dia tidak mau keluarkan lagi. Katanya sih itu dia khawatir novel itu berkontribusi terhadap kasus-kasus penembakan siswa yang terjadi di Amerika gitu kan. Di Amerika kan banyak kasus siswa-siswa menembak gurunya, menembak teman-temannya gitu, dan dia khawatir bahwa novel dia itu bisa berkontribusi terhadap itu, walaupun dia sendiri nggak percaya bahwa sebuah cerita bisa membuat orang ingin melakukannya gitu, hal yang sama gitu. Tapi dia takut itu ada kontribusinya terhadap orang yang salah gitu. Mungkin ada orang yang memang sudah kecenderungan seperti itu gitu, terus kemudian dia membaca novel itu dan kemudian menjadi pembenaran. Maka kemudian Stephen King kayak dia meminta agar novel-novelnya yang seperti itu tuh tidak diterbitkan lagi. Nah, ini adalah novel yang salah satunya Richard Bachman juga yang dia terbitkan dengan nama Richard Bachman juga. Ada hal yang bikin saya terkesima, mungkin terkesima dan aneh gitu, bukan terkesima wah keren, bukan. Jadi ide penulisan novel ini gitu. Jadi Stephen King itu menulis novel ini gara-gara ada satu program yang diluncurkan oleh Presiden Kennedy pada saat itu. Jadi programnya adalah minta agar para anak muda Amerika lebih banyak berjalan kaki gitu untuk menyehatkan badan. Jadi program agar pemuda Amerika lebih sehat gitu. Tapi lucunya ini malah membuat Stephen King jadi kepikiran untuk bikin novel ini, dan menurut saya random banget ini, maksudnya tragis banget. Ini program yang bagus tapi kok malah ide yang ada gitu malah bikin orang terinspirasi hal yang menyeramkan sekali gitu. Dan ini memang horor ya kisahnya, bukan horor dalam artian bahwa ada setannya gitu, nggak ada setan monster itu nggak ada, tapi mungkin horor yang lain lagi gitu. Mungkin ada orang yang horornya adalah ketika anak-anak ini ditembak gitu, karena nggak semua pada saat ditembak itu keadaannya langsung tembak dar mati gitu, nggak semua. Ada yang ditembak berantakan gitu ada yang ditembak terus dia jeritan dan segala macam. Terus itu horor juga. Terus atau ketika mereka sudah dalam keadaan capek dan harus menjalani perjalanan itu pada saat malam gitu, mungkin itu juga suasananya lebih serem lagi. Tapi kalau buat saya pribadi horornya itu bukan di situ. Horornya itu buat saya adalah para penontonnya gitu. Jadi penontonnya itu kan berdiri di pinggir jalan. Setiap kali anak-anak itu lewatin satu daerah, mereka pada menyorakin, wow hebat gitu. Bahkan kalau misalnya ada yang lemparin baju atau sepatunya, kayak salah satunya Gerety kan sepatunya sampai udah sobek banget, dan akhirnya kata temennya, jangan deh Gerety, mendingan kamu buang aja tuh sepatu daripada kaki kamu malah parah gitu. Akhirnya sama dia dibuang sepatunya, itu direbutin gitu. Dan itu kan berlangsung di depan mata mereka gitu. Anak-anak itu keadaannya seperti apa gitu. Mungkin kalau penonton yang awal-awal gitu mereka masih pada sehat, bajunya masih pada rapi-rapi gitu. Tapi kalau penontonnya di tengah-tengah atau di pinggir ketika udah mau selesai gitu, ketika para pesertanya itu udah dalam keadaan kelelahan fisik mental, kemudian mereka bahkan ada yang terluka parah gitu, mungkin kepentok tadinya dengan berdarah-darah, dia tetap harus jalan, ada yang sambil jeritan, ada yang sambil kejang-kejang, dan kadang kejadiannya itu ditembak di depan para penonton itu, jadi di hadapan para penonton itu gitu. Dan kemudian penontonnya tuh kayak yang seneng aja gitu nontonnya gitu, dan menyemangati. Dan menurut saya disitulah letak horornya gitu, dimana dunia itu sepertinya sudah tidak ada lagi rasa kemanusiaan gitu. Mereka dengan enaknya melihat aja yang berlangsung benar-benar tepat di depan mata mereka itu. Anyway, buku ini nyaris nggak bisa saya letakkan ya ketika membacanya. Saya bacanya tuh sekitar 24 jam dan langsung selesai gitu. Ya mungkin ada beberapa faktor ya. Faktor pertama mungkin dari diri saya sendiri gitu, karena selama beberapa minggu terakhir saya terus-terusan harus membaca buku-buku yang buku teks perkuliahan, terus kemudian buku bahan-bahan ajar gitu.
Kemudian juga saya baca buku-buku sejarah. Nah, kemudian tiba-tiba saya punya waktu nih untuk membaca buku ini gitu. Dan kemudian saya baca, dan akhirnya saya tuntaskan dalam 24 jam sebelum saya harus kembali lagi ke buku-buku yang berat itu gitu. Nah, yang kedua mungkin karena penggambarannya juga sangat mencekam sekali gitu di sini. Si Richard Bachman atau Stephen King ini dia pinter banget untuk menggambarkan suasana seakan-akan jadi kita seperti masuk ke situ. Kalau disuruh nilai, saya akan menilai buku ini 4 dari 5 bintang lah gitu. Ya, ini menarik, terus kemudian ini memang 24 jam saya selesaikan. Yang pasti berarti saya benar-benar selalu kebawa untuk buka buku ini lagi, baca buku ini lagi. Tapi mungkin ada beberapa hal yang menurut saya agak kurang puas gitu buat saya gitu. Yang pertama, ini sama sekali tidak menjelaskan apa sih yang membuat si pemerintah atau siapa yang bikin lomba ini gitu. Lomba ini alasannya kenapa adanya. Tapi ini kita nggak dikasih tahu sama sekali latar belakangnya. Kemudian kita juga nggak dikasih tahu siapa sih orang yang bikin lomba ini dan kenapa tidak ada yang ikut campur gitu. Maksudnya kan harusnya punya KPAI juga gitu loh, tapi ini kayak orang-orang tuh nggak peduli gitu. Anak-anak ini masih 16 tahun loh, masih di bawah umur, masih dalam kategori anak-anak gitu. Tapi ya seperti itu aja, ini dunia seperti apa gitu, dan itu sama sekali tidak ada penjelasannya, dan itu menurut saya agak menurunkan sih di sini gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Dan kalau ada yang salah di pembahasan ini atau saya keliru memahami isi buku, tolong diberikan komentar. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.